Hello everyone, good afternoon. We meet again, and today we are going to continue our lesson. It is still about conditional sentence, and today we are going to learn the conditional sentence type 3. Selamat sore semuanya, kita bertemu lagi dan kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita masih membahas tentang kalimat pengandaian, dan kali ini kita masuk ke type 3 ya. Type 1 dan Type 2 sudah beberapa minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut ke Type 3. So, check this video. Well, everyone, we start the lesson. It is about conditional sentence. Kita mulai pembelajarannya dan masih tentang kalimat pengandaian. Kita sudah mempelajari Type 1. Berikutnya kita lanjut ke Type 2 juga sudah, berikutnya Type 3 ya. Saya ingatkan kembali, Type 1 itu kalimat pengandaian yang digunakan untuk hal yang belum terjadi. Artinya sesuatu yang diandaikan itu masih mungkin untuk terjadi. Type 1. Type 2 itu pengandaiannya untuk kalimat yang sudah tidak mungkin terjadi ya. Jadi dia mengandaikannya yang udah lewat, mengandaikan yang kemarin misalnya. Andai saja kemarin tidak hujan, saya pasti datang. Misalnya begitu. Itu dia untuk kalimat yang type 2. Nah, type 3 ini juga untuk hal yang sudah tidak mungkin lagi terjadi. Gitu ya. Dan waktu lampaunya itu jauh lebih lama lagi dari type 2. Jadi kalau untuk yang type 2 dia misalnya baru-baru saja, beberapa menit yang lalu, beberapa jam yang lalu, kemarin. Tapi kalau sudah dia jauh, udah waktu yang lama yang sudah lewat, berarti kita lanjut ke type 3. Oke, baik. Kalau untuk type 3, pasangannya itu adalah past perfect tense dengan past future perfect tense. Past perfect dengan past future perfect, itu type 3. Jadi semua tipe conditional sentence ini yang harus dikuasai adalah pasangan dari setiap tensesnya, kemudian juga penanda atau ciri-ciri setiap tensesnya itu. Tensesnya harus dikenali. Oke, jadi sekali lagi type 3 pasangan tensesnya adalah past perfect tense dengan past future perfect tense. Kita bahas satu-satu tensesnya. Ini sudah. Kita lanjut ke past perfect. Nah, ini dia past perfect. Cara buat kalimatnya adalah subject, kemudian had, ini wajib ya, had, baru verb 3. Nah, verb 3 ini bisa dicek di kamus atau di Google, verb ketiga ya. Kemudian barulah pelengkapnya. Kalau misalnya kalimatnya negatif, tambahkan not di setelah had ya. Kemudian atau hadn't, ini versi singkatnya, kemudian verb 3. Nah, di past perfect ini semuanya verb 3 ya. Tidak ada yang berubah kembali jadi verb 1 atau verb 2, tidak. Dia semua pakai verb 3 untuk past perfect. Ingat aja yang perfect itu di tenses pasti pakai verb 3. Contoh, John had finished his homework. John telah menyelesaikan PR-nya. Ini adalah contoh kalimat past perfect. Jadi tandanya adalah had. Ingat, cara menentukan tenses adalah lihat kata setelah subject, had. Kemudian verb 3. Berarti dia, kalau had plus verb 3 berarti pasti tensesnya adalah past perfect. Ya, kalau had di sini tidak verb 3, maka itu bukan past perfect. Ya. Kita lanjut lagi. Satu lagi pasangannya adalah tadi past perfect dengan past future perfect. Nah, kalau past future perfect, dia cara buat kalimatnya subject would have, ya. Would have baru plus verb 3. Nah, contoh kalimatnya, the children, ini subjeknya, would have, ya. Would have. Ini cara penulisan singkatnya. Kemudian verb 3. Verb 3 dari find adalah found. The children would have found the answer. Anak-anak itu mungkin akan telah menemukan jawabannya. Sudah akan menemukan jawabannya, ya. Dia sudah berlangsung. Dan begitu seterusnya, kita lanjut. Ini contoh, kita fokus ke contoh nomor 3, kalimat conditional sentence type 3. If they had studied hard, they would have passed the exam. Jika mereka telah belajar keras, belajar rajin, mereka pasti sudah akan lulus ujian. Itu dia. Ini caranya. Mereka pasti akan lulus ujian. Ini adalah past perfect-nya.
Dari mana kita tahu past perfect? Lihat kata setelah subjek, ada had, kemudian both three. Maka dia past perfect. Lawannya ada atau pasangannya adalah past future perfect. Gimana cara buat kalimat past future perfect? Ada would, have, sama both three. Itu juga nanti kalau misalnya salah satu ada yang titik-titik, maka perhatikan yang kalimat lengkap. Apa tensisnya? Maka kalau sudah tahu kita tensis dari kalimat yang lengkap, maka kita pasti tahu apa yang harus diisikan di sini. Karena ingat pasangannya. Oke, kita lanjut. Type 2 sudah. Kita lanjut ke type 3. Here we go. Nah, conditional sentence type 3 ini tadi sudah saya jelaskan, past perfect dengan past future. Ini contoh lagi. If Susan had time last month. Nah, ini kok ada dua had-nya, apa salah ketik? Tidak, ya tidak salah ketik. Kenapa? Karena kata kerjanya adalah had ini. Berasal dari kata kerja have, artinya punya, memiliki, had. Verb 3 dari have adalah had, dan sementara ini adalah aturannya, aturan dari past perfect harus ada had plus verb 3. Makanya dia jadi had. Ya, jadi ini tidak ada yang salah dengan kalimat ini, tidak salah ketik, tapi memang begitu. Karena yang kedua ini adalah kata kerjanya. Ini adalah modal verbnya, modal dari past perfect-nya, had plus verb 3. If Susan had time last month, she would have sent you a letter. Jika Susan punya waktu bulan lalu, ada waktu dia, misalnya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sederhana, kalau Susan ada waktu bulan lalu, dia pasti akan mengirimimu surat, ya. Itu dia. Jadi ini adalah past perfect-nya dan ini past future perfect-nya. Baik, contoh lain. I would have called you if you had given me your number. Nah, kita lihat. Ini setelah subjek ada would have plus verb 3. Maka yang ini adalah past future. Maka pasangannya adalah past perfect. Gimana cara buat past perfect? Tulis dulu had-nya, kemudian verb 3-nya. Ini verb 3 dari give, ya, given. Saya pasti akan menelponmu. Saya pasti sudah akan menelponmu kalau kamu sudah memberikanku nomormu. Itu dia, ya. Saya pasti sudah akan menelponmu kalau kamu sudah memberikan nomormu. Masalahnya kan kamu tidak memberikan nomor, makanya saya tidak menelpon. Begitulah logikanya. Jadi ini pengandaiannya sudah berlangsung, ya, sudah tidak mungkin untuk terjadi lagi hal yang diandaikan ini. Kemudian contoh kedua, if we had studied hard, we would have passed the exam. Ini contoh seperti yang tadi sebelumnya, ya. Ada had, kemudian verb 3. Berarti ini adalah past perfect-nya. Kemudian ada would have verb 3. Maka ini adalah past future perfect-nya. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Ini ada contoh soal. John the groceries if his mother had given him the list. John belanjaan. Ya, groceries ini artinya belanjaan. John belanjaan jika ibunya telah memberinya daftarnya. Nah, berarti kan yang mau diisikan adalah membeli. Jadi yang perlu kita cari tahu pertama adalah kalimat lengkapnya dulu. Kalimat lengkapnya adalah kalimat dari if his mother had given him the list. Cek dulu tensisnya ini apa. Cara mengecek tensis adalah perhatikan kata setelah subjek. Subjeknya apa? His mother. Kata setelah subjek ada had plus verb 3. Ya, ini verb 3 dari give. Given. Had given. Maka ada had plus verb 3, maka tensisnya adalah past perfect. Berarti yang kalimat keduanya ini adalah past perfect. Maka kalau satu sudah past perfect, maka pasangannya adalah past future perfect. Bagaimana cara membuat kalimat past future perfect? Ya, tambahkan would, have, baru kemudian ubah kata yang dalam kurung ini, kata kerja yang dalam kurung ini menjadi verb ketiga. Maka jawabannya adalah John would have bought the groceries if his mother had given him the list. Jadi untuk membantu kalian menemukan verb-nya, verb 1, verb 2, verb 3-nya, gunakan kamus, ya, di bagian kamus. Bagian tengah kamus tuh biasanya ada. Atau cek di internet, di Google, daftar kata kerja. Baik, contoh terakhir, contoh soal terakhir. If I ... I would have understood the lesson. Jika saya ... saya pasti akan mengerti pelajaran itu. Jika saya ... saya pasti akan mengerti pelajaran itu. Yang mau diisikan adalah kata menonton.
Nah, ini yang mau diisikan adalah kata menonton. Tapi dia tidak boleh langsung ditaruh ya, dia harus diubah dulu sesuai dengan aturannya gitu. Baik, kita cek dulu kalimat yang sudah lengkap. Kalimat yang sudah lengkap adalah kalimat I would have understood the lesson. Apa yang mau dicek? Tensesnya. Dari mana kita tahu tensesnya? Lihat kata setelah subjek. Subjeknya adalah I. Kata setelah subjek adalah would, have, dan verb 3. Understood ini verb 1-nya adalah understand. Maka setelah tahu kita tensesnya ini, apa tensesnya? Ya, tensesnya adalah past future perfect. Ya, I would have understood. Kalau sudah tahu kita past future perfect, maka yang kosong harusnya apa tensesnya? Past perfect. Cara membuat past perfect lah yang perlu kita isikan. Bagaimana cara membuat kalimat past perfect? Kita lihat. Setelah subjeknya sudah I, maka apa yang tulis had. Maka tulislah had. If I had, maka habis itu apa? Verb 3. Verb 3 dari watch. Apa verb 3 dari watch? Cek di kamus, maka akan kalian temukan verb 3-nya adalah watch. Ada ed-nya, jadi bacanya watch. Ada c-nya gitu. Itu untuk menandakan kalau ada ed-ed-nya. If I had watched the video harusnya ya, ini kurang hurufnya, kurang katanya. If I had watched, I would have understood the lessons. Jika saya sudah menonton videonya gitu ya, saya pasti akan memahami pelajarannya. Oke, that's all. Jika kalian ada nanti pertanyaan, jika nanti ada pertanyaan silakan bertanya ya. Thank you very much. Well everyone, that's all explanation about conditional sentence type 3. I hope you can watch the video and learn well about the conditional sentence. If you have any questions, you can ask me from our group WhatsApp. Itu saja pembelajaran kita, penjelasan mengenai conditional sentence type 3. Saya harap kalian bisa belajar dengan baik dan memahami materinya dengan baik pula. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui grup WhatsApp kita. See you next time.